Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Welcome back to my channel. Oke, masih bersama saya di Haryana Channel. Dan untuk video kali ini kita bahas BitGearbest. Dan buat teman-teman semua yang baru gabung, jangan lupa kalian like dan subscribe channel ini guys. Jangan di skip videonya agar kalian gak salah paham tentang pembahasan kita di video kali ini. Dan video ini hanya sekedar untuk informasi dan bukan ajakan untuk investasi. Pastikan kalian menggunakan uang yang aman dan uang dingin guys. Dan kalian wajib untuk disclaimer dan juga Dior. Oke, seperti biasa kita kutip dari Coin Market Cap. Dan untuk harga BitGear mengalami kenaikan sekitar 1,59% di harga 0,0054 rupiah. Dan untuk posisi rankingnya itu di 220. Dan kalau kita lihat dari market capnya itu sekitar 2,1 triliun. Dan mengalami kenaikan sekitar 2,37%. Dan untuk volume perdagangan per 24 jam itu mengalami penurunan sekitar 18,71% dengan total value sekitar 43,9 miliar rupiah. Dan di sini kita bisa lihat untuk sirkulasi supply itu masih di 40%. Jadi kalau kita lihat dari grafik atau charts per satu hari itu lumayan bagus. Dia sudah mulai ada kenaikan dan dominan ke warna hijau. Jadi kita akan update nanti analis dari si BitGear di akhir video. Kita akan lihat kabar berita terbaru dari BitGearbest guys. Oke, di sini kita kutip dari Match Wallet dan kabarnya di sini DAPP terdaftar atau terdaftar terbaru. Dan di sini kita bisa lihat untuk Match app.store. Di sini kita bisa lihat untuk BitGearbest sudah terintegrasi di Match Wallet guys. Jadi buat teman-teman semua pastikan kalian riset secara mandiri dan juga disclaimer guys. Oke, di sini kita kutip dari Oxe Wallet and Card. Ada sekitar 10.000 US dollar kampanye dalam BitGearbest. Yang perlu Anda lakukan adalah retweet dan tandai teman kalian dan ikuti BitGearbest, lalu ikuti oxe.io dan isi formulir yang sudah disediakan di sini. Dan di sini ada peringkatan bukan kunci Anda, bukan kripto Anda. Jadi buat teman-teman semua pastikan kalian selalu riset secara mandiri. Ada sekitar 80 US dollar cashback dari Oxe Wallet. Jadi buat teman-teman semua tetap disclaimer dan juga Dior. Oke, di sini kita kutip dari Coin Invest dan ada tanggapan kasus dari si FTX yang kemarin. CEO dari Indodax menjelaskan di sini cara dan mengelola bursa kripto yang tepat ya. Di sini telah menghadiri dari Twitter Space ya, yang diacarakan atau diadakan sama si Koin Investasi dan pada hari Kamis 10 November 2022 ya. Dan katanya dari si CEO ini kita kembali ke drama FTX. Terdapat kesalahan fatal yang dilakukan oleh FTX, yakni tentang penggunaan dana nasabah yang dimana dana tersebut dicampurkan dengan dana tata kelola atau kelolaan FTX dan digunakan untuk Alameda Research. Jadi alhasil FTX tidak dapat memproses penarikan dana oleh nasabah sebab dana tersebut tidak ada di kas bursa. Hal ini menimbulkan pada akhirnya menyebabkan masalah likuiditas di bursa yang membuat FTX ajukan kebangkrutan. Jadi buat teman-teman semua tetap disclaimer ya. Di sini kita bisa lihat menanggapi kasus FTX ini, menurut si Oscar Dermawan terdapat golden rules atau aturan yang tidak boleh dilanggar dalam menjalankan sebuah bursa kripto, yakni saldo nasabah tidak boleh disentuh maupun yang dalam bentuk kripto ataupun dalam bentuk rupiah. Dan di sini ia menegaskan jika menjalankan sebuah bursa kripto tidak sama dengan bank yang dapat memutar dana nasabahnya ke instrumen lain ya. Jadi kalau misalkan suatu exchange memutar dana nasabahnya, kemungkinan bisa untuk
untung berlipat ganda, tapi dengan melakukan ini mereka juga meningkatkan resiko katanya. Dan selain itu sebagai salah satu pemilik bursa kripto, Oscar Darmawan lebih memilih untuk mengurangi resiko dan mengikuti golden rules dan tidak menyentuh dana nasabah yang seharusnya memang tidak untuk disentuh. Jadi CEO dari Indodax ini, si Oscar Darmawan, dia memilih untuk tidak menyentuh dana nasabah dan tetap menyimpannya di bursa gitu ya. Jadi Indodax adalah salah satu exchange yang memperdagangkan token FTX dan token leverage FTX. Setelah FTX mengajukan kebangkrutan, Indodax pun menghentikan perdagangan semua token FTX, namun pengguna tetap bisa melakukan penarikan aset tersebut. Jadi di Twitter Space pada tanggal 10 November 2022 lalu, jika mendiskusikan bagaimana menanggapi situasi dunia kripto yang sedang diguncang berbagai kabar negatif dan bagaimana cara mempersiapkan untuk bull run kripto selanjutnya. Jadi Oscar Darmawan, CEO-nya dari Indodax, mengatakan bahwa investor harus lebih teliti dalam menerima berita dan usahakan untuk mencari berita tentang kripto di portal berita yang khusus membahas kripto. Dan di sini ia juga mengatakan bahwa dalam mempersiapkan bull run, maka pilihlah proyek kripto yang jelas untuk meminimalisir resiko. Jadi mantap ya dari pihak Indodax, dia menanggapinya secara positif. Tapi di sini teman-teman semua tetap disclaimer dan juga Dior untuk meminimalisir resiko kerugian ya, yang pasti dari si pihak Indodax itu menghentikan perdagangan dari FTX maupun leverage-nya gitu. Jadi ini adalah salah satu penanganan yang sangat bagus ya menurut saya dari pihak si CEO-nya si Indodax gitu, agar si konsumen dari atau pengguna Indodax itu tidak mengalami kerugian yang signifikan gitu ya tentang koin FTX yang saat ini mengalami krisis likuiditas, guys. Oke, di sini kita kutip dari KuCoin, dan untuk update harga dari BTC, KCS dan juga Ethereum, lalu kita update BitGearbest di akhir video. Jadi di sini kita bisa lihat untuk harga BTC mengalami kenaikan sekitar 4,20% di harga 16.852 US dollar. Dan untuk harga KCS itu juga mengalami kenaikan sekitar 0,31% di harga 7,6 US dollar. Dan untuk harga Ethereum itu meningkat sekitar 5,22% di harga 1.258 US dollar. Dan teman-teman semua tetap disclaimer dan juga Dior, kita akan update dari harga BitGearbest ya. Nah, di sini kita bisa lihat untuk candle 4 jam si BitGer mengalami kenaikan sekitar 5,41%. Dan kalau kita lihat dari MACD RSI-nya, di sini kita bisa lihat untuk RSI-nya masih di bawah garis 0, namun untuk sinyal MACD-nya menunjukkan sinyal warna hijau. Nah, kalau misalkan si garis RSI-nya nanti bisa melewati garis 0, kemungkinan si BitGer akan mengalami kenaikan dalam beberapa jam ya, teman-teman semua. Di sini kita bisa lihat untuk garis MA cross-nya. Dan kalau kita lihat di sini untuk garis yang warna pink masih berada di atas garis kuning dan juga biru. Dan kalau misalkan terjadi persilangan di bagian ini MACD RSI ya, di bagian MACD RSI kalau terjadi persilangan lagi di bawah garis 0, kemungkinan masih akan terjadi penurunan, guys. Jadi teman-teman semua tetap disclaimer dan juga Dior, video ini hanya sekedar untuk informasi, bukan ajakan untuk investasi, dan pastikan kalian selalu riset secara mandiri, guys. Mungkin kabar berita dari BitGearbest dan update dari kabar FTX yang sekarang ini sedang krisis likuiditas cukup sekian dulu. Kita akan update di next video, dan salam sukses, salam cuan buat kita semua. See you next time and see you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Bye bye.